Apakah suara saya terdengar jelas? Maaf Bu, suaranya agak kecil. Oke, bentar ya. Kalau sekarang apakah masih kecil? Masih, Bu. Masih Bu. Cek cek masih kecil atau sudah lumayan? Masih kecil, Bu. Lumayan. Bentar ya. Bentar ya. Suaranya kadang kayak ngendep gitu, Bu. Menduk maksudnya kayak mana? Kalau sekarang masih? Cek cek. Sudah terdengar? Sudah, Bu. Masih kecil? Iya, Bu. Lumayan masih sedikit kecil, Bu. Lumayan masih sedikit ya. Sebentar. Sekarang masih kecil juga? Masih kecil Bu. Lumayan lah ya. Berdengung suaranya. Mengganggu nggak? Mengganggu sekali ya dengungannya ya. Mungkin saya coba ganti headphone dulu ya. Sekarang sudah jelas atau masih kecil? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Kalau nanti kecil lagi disampaikan ya. Sabarkan saja. Baiklah, kita buka dulu kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Kita masih membahas reaksi redoks yang kemarin belum selesai kita bahas ya. Itu masih ada sisa 2 pertemuan lagi. Kita cukupkan keduanya di pekan depan, Senin dan Selasa. Setelah itu kita ulas. Saya akan menampilkan screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, kalau sudah
suara saya terdengar ya? Kalau nanti hilang sampaikan. Untuk hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Kita masih membahas tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Bisa tekan di tanggalnya. Hari ini kita kuliah tanggal 30 berarti bulan 11 tahun 2021. Maaf Bu, suaranya kecil Bu. Suaranya kecil lagi ya? Iya, Bu. Kayak ketahuan suaranya, Bu. Kayak ketahan gitu Bu, ngendep. Kayak apa? Kayak ketahan ngendep jauh suara ibunya. Saya pakai PC di Prodi, soalnya laptop saya sedang rusak chargernya. Ini tadi nggak ada persiapan buat ganti laptop. Cek masih berasa ketahan? Sudah lebih baik, Bu. Lebih baik ya. Udah saya ganti-ganti mikrofonnya, tapi nampaknya dia tetap tidak berubah ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Outline materinya untuk hari ini kita akan membahas tentang potensial reduksi, yang mana ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya. Terus ada stabilitas redoks, ini juga sudah kemarin. Kemudian diagram data potensial dan ekstraksi unsur, ini akan kita bahas hari ini. Ya, ini untuk outline materinya. Ada diagram Latimer yang kita bahas hari ini, kemudian ada diagram Frost, ada diagram Purbake, kemudian ada aplikasi di kimia lingkungan, yaitu untuk pemurnian air. Kemudian ada ekstraksi unsur-unsur kimia, di sini ada metode reduksi kimia, metode oksidasi kimia, dan ekstraksi secara elektrokimia. Nah, kemudian ini juga nanti ada yang namanya diagram Ellingham. Nanti akan kita cek diagram Ellingham itu apa ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Diagram data potensial ini dicatat dulu atau di screenshot juga boleh beberapa definisi dari diagram-diagram ini agar adik-adik paham ke depannya kita menggunakan diagram yang mana gitu. Sini ada diagram Latimer. Ini bisa berfungsi dengan baik bukannya. Kemudian ada diagram Frost, ada diagram Purbake, kemudian ada diagram Ellingham. Silakan adik-adik cek sebentar ya. Ini terlihat di sini ya. Jadi diagram Latimer itu diagram yang menunjukkan tentang potensial reduksi unsur-unsur. Jadi ada nilainya, sehingga di sini kita katakan data yang kita peroleh itu adalah data kuantitatif ya, karena ada nilainya dan bisa kita ukur. Nah, kemudian di bawahnya ada diagram Frost. Nah, diagram Frost ini penggambaran secara kualitatif terhadap kestabilan relatif suatu senyawa dalam bilox tertentu. Kalau ini secara kualitatif datanya. Kemudian ada diagram Purbake. Ini diagram menunjukkan potensi reduksi yang bergantung terhadap pH dan memprediksi sifat-sifat lainnya dari senyawa.
Lalu ada diagram Ellingham, ini mempelajari hubungan energi bebas Gibbs dengan suhu untuk memprediksi ekstraksi unsur, terutama unsur-unsur logam, mineral logam ya. Nah, sudah mencatatnya, saya lanjutkan. Kita bahas terlebih dahulu tentang diagram Latimer. Ini beberapa informasi tentang diagram Latimer ya. Diagram Latimer ini merupakan diagram potensial reduksi unsur yang dituliskan angkanya secara horizontal. Kemudian kiri, yang bagian kiri itu bilangan oksidasi yang tinggi, sedangkan yang kanan bilangan oksidasi yang rendah. Artinya semakin ke kanan bilangan oksidasinya semakin kecil. Ya. Kemudian diagram Latimer itu ada dalam dua keadaan ya, asam dan keadaan basa. Kalau asamnya itu keadaan standarnya di mana pH-nya 0 dan basa itu keadaan standarnya pH-nya 14. Karena potensial reduksi di sini bergantung dengan pH, makanya kita lihat diagramnya dalam keadaan asam ataupun dalam keadaan basa. Nah, ini diagram Latimer klorin dalam larutan bersifat asam. Bisa kita lihat di sini, ini kan kita ambil unsurnya klorin saja ya, unsurnya ambil klorin saja, lingkupannya nggak berfungsi dengan baik. Nah, di sini kita lihat bilangan oksidasinya positif 7. Ini ada positif 5, artinya semakin ke kanan bilangan oksidasinya semakin kecil, seperti yang tadi disampaikan dalam diagram Latimer ya. Nah, di sini kita lihat potensial reduksi ya. Potensial reduksi itu artinya kemungkinan atau kemampuan untuk Cl dalam plus 7 ini tereduksi menjadi plus 5 itu sebesar 1,2 volt. 1,2 volt itu yang dilepaskan ya, 1,2 volt di sini. Nah, kemudian dari plus 5 ke plus 3 itu 1,18 volt. Plus 3 ke plus 1 itu 1,67. Ini 1,63, ini juga 1,36. Oke ya adik-adik. Kemudian dari HClO, mana HClO ini ya? HClO ke Cl2 itu 1,63. Kita diminta untuk menuliskan reaksi yang setara. Sekarang coba ada yang tahu nggak ini nama senyawanya dari yang positif 7 sampai ke minus 1 ini apa ya namanya? Yang menyampaikan silahkan. Asam perklorat. Kalau Cl4 ini nggak ada asamnya, dia ion di sana, berarti namanya apa? Ion perklorat, Bu. Kemudian yang plus 5. Ion klorat. Oke, dicatat saja ya, saya tidak bisa menulis ini, pensilnya bermasalah. Kemudian Asam klorit sama asam hipoklorit, Bu. hipoklorit. Kalau Cl2 Gas klorin. kalau Cl- Ion klorin. ion klorida ya. Itu nama-namanya. Kemudian di bawah ini ada reaksi HClO menjadi Cl2, berarti dari positif 1 Cl-nya menjadi 0. Artinya dalam diagram Latimer ini reaksinya reaksi reduksi. Kita diminta untuk menyetarakan reaksinya. Gunakan metode yang kemarin. Gimana reaksi setaranya? Setengah reaksi bukan, Bu? Ya, pakai setengah reaksi boleh. Ini kan setengah reaksi reduksi ya, berarti ya. Setengah reaksi reduksi. Nah, kalau kita lihat kemarin caranya gimana? Cara kita menyetarakan reaksinya? Kita punya HClO, dia tereduksi menjadi Cl2. Ini reaksinya reduksi ya. Karena sesuai yang di atasnya dari plus 1 menjadi 0. Apa yang harus kita setarakan pertama kali? Jumlah Cl-nya, Bu. Jumlah Cl-nya ya.
Nah, yang berubah biloxnya kan Cl. Kita harus samakan dulu Cl-nya. Di kiri Cl-nya 1, di kanan 2. Berarti di sini harus ada 2 HCl gitu ya. Kemudian kalau Cl-nya sudah, apalagi yang harus kita samakan? O-nya Bu. Oksigennya di kiri ini ada 2, di kanan 0. Berarti di kanan harus kita tambahkan 2H2. iya, kenapa bukannya 2H2O. Kemudian kalau sudah kita samakan H. H di kiri ada 2, H di kanan ada 4. Berarti kita tambahkan H plus di mana? Kiri sebanyak 2. Kiri 2H+. Kita tambahkan di kiri sebanyak 2 H plus ya, karena di kanan 4, di kiri 2. Lalu kalau sudah, apalagi kita samakan? Muatannya. Muatannya di kiri 0 ya, HClO 0 ya, 0 kemudian plus 1 kali 2 berarti plus 2 muatannya. Kemudian di kanan ada muatannya enggak? 0. 0. Oke, berarti agar sama kita tambahkan elektron di kiri atau kanan? Di kiri sebanyak Kiri tambah berapa elektron? 2. 2 elektron. Berarti ini reaksi skalanya. Kemudian di sini baru kita bisa menuliskan E0 ya. Kenapa dia E0 bukan E0 sel? Kenapa dia E0? Karena hanya setengah reaksi saya, Bu. Karena hanya setengah reaksi ya. Berarti reaksi reduksi HClO menjadi Cl2 kita melibatkan 2 elektron dan menghasilkan beda potensial sebesar 1,63 volt. Nah, ini informasi yang bisa kita dapatkan dari reaksi ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, kalau mau catat dulu silakan. Selanjutnya, nih ada lagi diagram Latimer klorin dalam larutan basa. Beda ya, tadi dalam larutan asam, terus sekarang dalam larutan basa. Pasti nilai beda potensialnya berbeda. Nah, unsurnya masih sama ya, ClO4-, tapi kalau tadi kan ada asamnya ya, asam klorid, asam hipoklorid. Kalau dia basa nggak ada, tapi gennya tetap sama. Nah, kemudian di sini kita lihat reaksi Cl2 menjadi Cl- dalam larutan asam dan basa, nilai N0-nya sama karena tidak melibatkan ion hidrogen katanya. Kalau yang lain kan melibatkan ion hidrogen ya. Nah, kalau ini ada H-nya kan, ada H-nya. HClO, HClO2, yang tadi ada HClO3, HClO4, tapi Cl2 ke Cl- dia tidak melibatkan hidrogen sehingga nilainya sama-sama 1,36. Itu ya adik ya, sama-sama 1,36. Nah, kemudian yang perlu adik diketahui di sini adalah cara adik-adik menentukan nilai E0-nya. Cara adik-adik untuk menentukan E0-nya ya. Ini sebentar. Ini saya tuliskan dulu. Cl2 tadi ya menjadi Cl-. Nah, ini kan tidak ada hidrogen yang terlibat. Berarti ini setarakan 2 Cl-, ini langsung ditambah 2 elektron. Tidak melibatkan hidrogen sehingga nilainya sama-sama 1,3. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk spesies yang tidak berdampingan. Apa artinya yang tidak berdampingan? Yang tidak berdampingan itu gimana?
Ini misalnya ClO4 minus sama ClO2 min. Nah, misalkan kita diminta untuk tentukan nilai potensial reduksi standar ClO4 min menjadi ClO2 min. Kita tidak bisa langsung menjumlahkan 0,37 ditambah 0,3 langsung 0,67, tidak ya. Nilainya tidak bisa menjumlahkan dari nolnya, karena di sini kita harus memperhitungkan nilai energi bebas Gibbs-nya. Nah, sehingga kita menggunakan rumus yang ini, rumus yang bawah ini. Delta G sama dengan minus P dikali F dikali E0. Mana P ini adalah jumlah elektron yang terlibat, kemudian F ini konstanta Faraday, dan E0 ini adalah potensial reduksinya, potensial reduksi standarnya. Jika terdapat dua tahap reaksi, misalkan untuk reaksi ini dua tahap ya, kalau kita ingin menghitung ClO4 minus menjadi ClO2 min. Tahap pertamanya apa? Tahap pertama ClO4 min menjadi ClO3 min dulu. Kemudian ClO3 min baru menjadi ClO2 min. Berarti tahap pertama kita katakan tahap A, tahap kedua kita katakan tahap B. Sehingga delta G totalnya adalah delta G reaksi A ditambah delta G reaksi B. Sampai di sini paham maksudnya? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Iya, gimana? Untuk yang Cl2 dan Cl- tadi sama gimana ya Bu maksudnya Bu? Oh, ini Cl2 ini kan 1,36 nih, suasananya basah. Kemudian ini juga 1,36 tapi suasananya asam. Sedangkan yang lainnya nilainya berbeda semua. Itu maksudnya. Kenapa dia sama-sama 1,36? Karena Cl2 menjadi Cl- baik dalam larutan asam ataupun dalam larutan basah, dia tidak melibatkan ion hidrogen. Begitu maksudnya. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, dicatat ya kalau memang terlupa nanti. Izin bertanya Bu. Ya, mulai aja ya. Iya Bu. Untuk yang ini Bu, energi bebasnya itu Bu nanti dihitung yang A sama B itu maksudnya karena ada pengaruh dari jumlah elektron yang terlibat ya Bu. Makanya dia tidak bisa langsung dijumlahkan nolnya. Iya benar, karena kita menghitung dari jumlah elektron yang terlibat. Tapi nanti kita bisa mencoret apa namanya energi bebas Gibbs-nya, gitu. Nanti kita bisa coret. Tapi asal mulanya kenapa kita tidak bisa menjumlahkan, karena kita harus memperhitungkan energi ini. Gimana? Paham maksudnya kan? Cek. Menjadinya yang hilang atau suara saya yang hilang ya? Mengerti Bu. Terima kasih Bu. Oh, oke, baik, sama-sama. Nah, ini tadi ya, jika terdapat dua tahap reaksi, ini saya tidak bisa menuliskannya, kalau menulisnya agak susah. Misalkan tahap reaksi yang pertama, saya ambil contohnya ClO4 minus menjadi ClO3 min. Nah, ini tahap reaksi yang A. Tahap reaksi yang B, kita ingin ClO3 min menjadi ClO2 min. Nah, sebenarnya kita itu ingin menghitung Cl4 menjadi Cl2, tapi kita harus memperhitungkan tahapan reaksinya. Ini. Nah, kemudian ini masih lanjutan yang tadi kita sampai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusi nilai energi bebas Gibbs, kita bisa mendapatkan rumus ini, delta G-nya. Dan minggu lalu kemarin ya, kita dapat nilai delta G itu bisa kita cari dengan ini. Delta G-nya bisa kita dapatkan dengan rumus ini. Nah, kemudian setiap delta G-nya kita ganti gitu. Berarti energi bebas Gibbs untuk reaksi A plus B, tadi kan untuk yang tidak berdampingan ya, 2 tahap. Kalau 3 tahap nanti A plus B plus C ya. Ini berarti nilai jumlah elektron reaksi A tambah dikali F dikalikan potensial reduksinya, jumlah elektron reaksi B, kemudian F dikalikan E-nya. Ya, kemudian di sini jumlah elektron itu bisa kita tuliskan jumlah elektron total sama dengan elektron reaksi A ditambah elektron reaksi B, sehingga kita bisa menentukan ini
potensial reduksinya. Potensial reduksinya kemana F-nya? F-nya kita coret ya, F-nya kita coret semua. Karena dia sama, 96.500. Tapi jangan saat pengurangan seperti ini mencoretnya. Kita keluarkan dulu dari persamaan, kita dapat hubungan perkalian, baru kita coret. Nanti adik-adik menggunakan rumus yang bawah. Rumus yang bawah. Berarti N0 untuk reaksi A plus B, atau reaksi yang tidak berdampingan tadi, itu adalah jumlah elektron yang terlibat reaksi A dikalikan potensial reaksi A ditambah jumlah elektron dalam reaksi B dikalikan potensial reaksi B dibagi dengan jumlah elektron total. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Paham, Bu. Oke, nggak cuma Mul yang paham ya, semoga yang lainnya juga. Ini ada contoh soalnya. Contoh soal, gunakan diagram Latimer untuk menentukan nilai potensial ClO2 minus menjadi Cl2. Nah, tugasnya ada ya. Coba dikerjakan dulu, nanti saya mau cek nih. Saya cek sama Mul nih, karena Mul bilang paham Mul. Saya cek nanti lihat di kamera ya Mul ya. Ini ClO2 menjadi Cl2. Nah, ini beda kan ya? Berarti ada dua tahapan reaksi ya, ya. Ini tahapan A dari ClO2 min menjadi ClO min, kemudian tahapan B-nya dari ClO min menjadi Cl2. Rumusnya gunakan yang paling bawah ini. Silakan di screenshot dulu, dikerjakan. Harusnya 3 menit bisa. Nanti saya cek. Silakan dikerjakan dulu ya. Oke, rumusnya di screenshot sudah. Kalau sudah kita lanjutkan. Nah, ini soalnya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Namanya siapa? Mufid, Bu. Mufid. Ya, Fit gimana? Jadi, kalau misalkan di reaksi seperti ini yang ClO4 min sampai Cl minus ini untuk reaksinya itu harus berurutan gitu ya, Bu ya? Harus ClO4 min terus ke ClO3 min gitu, nggak boleh kayak ngelompat gitu, Bu. Harus berurutan ya, Bu. Ya, dia harus berurutan sih, harus sesuai penurunan biloxnya dari 7 ke 5 dulu, 5 baru ke 3 gitu. Nggak boleh 7 langsung ke 3. Boleh sebenarnya, tapi kita harus untuk menentukannya kita harus melibatkan dulu ke 5-nya baru yang ketiga. Gimana, Fit? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, menit sampai 13.45 ya, nanti saya lihat. Hasilnya 0,59 volt bukan? Iya benar 0,59. Mau ya, Di ya? Iya, Bu. 0,593 tepatnya. Sekalian reaksinya ya mau ya, reaksi kan ada 2 tahap reaksi. Reaksi A, reaksi B gitu. Kita langsung aja reaksinya juga boleh disetarakan dari ClO2 min menjadi Cl2.
Ayo coba cek mu kerjaannya malam mu. Nyalain kameranya ya mu. Di ini aja ya Bu, di apa on cam aja ya Bu. Ya, on cam aja. Sebentar Bu, untuk reaksi yang B lagi disetarain Bu. Nah, iya. Oke. Yang lain juga nanti saya panggil selain Mulyadi ya. Gimana lo? Masih di antara reaksi? Iya Bu, di ininya Bu, di elektronnya masih agak bermasalah Bu. Tapi mungkin bisa ini Bu, yang sudah. Cara Ini, Bu. mencari nolnya. Ya Bu, kalau kalau Mulyadi ngelihatnya gini aja Bu, dari CLO2 min ke CLO min itu dia berapa elektron ininya turunnya gitu. Misalnya dia tereduksi dari 3 ke 1, berarti yang terlibat 2 elektron gitu. Kalau dari CLO min ke CL2 itu kan dari plus 1 ke 0, berarti tereduksi 1 elektron gitu yang kepakai. Nanti dia tinggal dimasukin rumus ini Bu, gitu Bu. Berarti E 2 dikali 0,68 dari potensial yang ininya nih, dari yang mana tadi ya, ini dia Bu, ini dari yang CL, nanti dia dikali 0,68 ditambah, aduh blur, bentar Bu, blur Bu. Oke. Tadi 1 ya tadi. Nah, iya. Itu Bu. Nah, 2 dikali 0,68 ditambah 1 dikali 0,42 dibagi 2 ditambah 1, nanti hasilnya 0,593 Bu. Iya benar. 593 ya, sudah benar Mulyadi ya. Mungkin selanjutnya saya mau panggil Fuji. Fuji ada?
sama Rias. Puji ya, 2 orang aja deh, 2 orang aja aja. Siapa duluan boleh ya, mau Puji atau mau Rias yang duluan silakan. Puji sama Rias bisa mendengar saya? Live meeting dong. Bisa, Bu. Oke, kalau live meeting begitu saya panggil, nanti saya kick dan juga saya izinkan masuk lagi nih. Rias silakan diperlihatkan kerjaannya ya, Rias ya. Terlihat tidak, Bu? Blur kayaknya ya. Rias pakai pensil nih jangan-jangan. Hah? Pakai pensil atau pakai pulpen? Nggak kelihatan ya, Bu. Kameranya Hasilnya berapa ya? sama, Bu, 0,59. Mau jadi itu sama ya? Oke. Sudah kalau sudah benar. Eva bisa mendengar saya Eva?